Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini kita akan bahas modul 3 unit 2, mengawali hidup di bumi. Yang pertama yang harus kita bahas adalah bumi planet kehidupan. Untuk ada kehidupan di suatu planet, dibutuhkan beberapa syarat. Di antaranya, harus ada atmosfer, udara merupakan sumber pernapasan, harus ada air merupakan sumber kehidupan, suhu udara yang sesuai untuk kehidupan, ada sinar matahari, memiliki medan magnet yang berfungsi untuk melindungi kita dari radiasi, dan angin matahari yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Sejarah kehidupan di bumi. Teori asal-usul kehidupan di bumi. Yang pertama ada teori kosmozoa, yaitu menerangkan bahwa kehidupan yang ada di bumi kita ini berasal dari ruang angkasa. Menyatakan bahwa bumi yang dulunya sangat panas tidak memungkinkan untuk kehidupan. Tetapi ketika ada benda angkasa yang jatuh ke bumi, membawa makhluk hidup yang berasal dari tempat lain. Kehidupan dibawa ke planet bumi dari tempat lain di alam semesta dimungkinkan tergabung dalam meteorit yang jatuh sampai ke bumi. Yang kedua ada teori Allen, yaitu menyatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi seperti keadaan sekarang ini, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dan materi-materinya. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat difus yang akhirnya membentuk protoplasma kehidupan. Itu merupakan teori dari Allen. Yang ketiga ada teori Fugger, yaitu menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen sehingga terbentuk senyawa Cn atau Cn. Senyawa tersebut dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi dan selanjutnya terbentuk zat protein sebagai pembentuk protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Yang keempat ada teori Moore. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Bila fase keadaan kompleks itu tercapai, maka muncullah hidup. Perkembangan kehidupan di bumi. Ada beberapa perkembangan kehidupan di bumi dari berbagai teori yang muncul. Tentu teori mana yang benar gitu. Kita sebagai seorang berpendidikan selalu menggunakan akal dan pikiran untuk menelaah kebenaran suatu ilmu, maka sebab itu teori-teori tersebut kita pandang sebagai segi ilmu pengetahuan saja. Nah, untuk membahas perkembangan kehidupan di bumi, kita cermati beberapa penjelasan berdasarkan urutan umur bumi. Yang pertama, masa Archeozoikum, yaitu 4,5 sampai 2,5 miliar tahun lalu. Archeozoikum artinya masa kehidupan purba. Masa Archeozoikum merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi lapisan kulit luar bumi. Pada masa ini, bumi itu sudah mengalami pendinginan yang meskipun sudah masa pendinginan, tentu letusan-letusan gas dan magma masih terjadi di mana-mana, sehingga pada masa ini dapat dikatakan sebagai awal muncul kehidupan. Kehidupan pertama diperkirakan terdapat dalam samudra, dengan wujud kehidupan berupa mikroorganisme, berupa bakteri, dan ganggang. Ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil tertua, yaitu fosil stromatolith atau gangga dan cyanobacteria
dengan umur kira-kira 3,5 miliar tahun lalu. Yang kedua ada masa Paleozoikum, yaitu 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Bumi memasuki masa Paleozoikum yang terjadi ada 6 zaman. Yaitu yang pertama ada zaman Kambrium, zaman di mana batuan-batuan berumur Kambrium pertama kali ditemukan pada daerah tersebut. Nah, pada masa Kambrium ini banyak hewan invertebrata yang mulai muncul dan hampir seluruh kehidupan tuh berada di lautan. Zaman yang kedua ada zaman Ordovisium, munculnya ikan tanpa rahang yang merupakan hewan bertulang belakang paling tua seperti landak laut. Ada zaman Silur, yaitu waktu peralihan dari kehidupan air ke kehidupan darat, yaitu dengan munculnya tumbuhan darat yang berkembang pertama kali, yaitu Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Ada zaman Devon, yaitu zaman perkembangan besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat. Ada ikan hiu semakin muncul sebagai pemangsa di dalam lautan. Ada zaman karbon, yaitu muncul pertama kalinya reptil dan dapat meletakkan telur di luar air. Serangga raksasa muncul dan amfibi meningkat jumlahnya. Pohon pertama muncul, ada jamur kelap, tumbuhan perm, dan paku ekor kuda berkembang di rawa-rawa. Dan ada zaman perm, yaitu berasal dari nama sebuah provinsi tua di dekat pegunungan Ural, Rusia, tempat di mana ditemukan fosil pada masa ini, yaitu perkembangan reptil yang meningkat dan serangga baru memunculkan. Kita masuk ke zaman Mesozoikum yang pada masa ini terbagi menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Zaman Trias itu dinosaurus dan reptilia laut berukuran besar mulai muncul. Zaman Jura pasti kita gambarannya bisa kita lihat di film Jurassic Park. Nah, itulah gambaran zaman Jura, yaitu dinosaurus yang menguasai wilayah daratan. Kemudian ada zaman Kapur, zaman di mana mamalia berari-ari muncul pertama kalinya. Iklim sedang mulai muncul, mamalia dan tumbuhan berbunga mulai berkembang menjadi banyak dengan berbagai bentuk, dan masa Kapur ini merupakan zaman akhir dari kehidupan binatang-binatang raksasa seperti dinosaurus dan hewan sejenisnya. Zaman Kenozoikum, yaitu pada masa ini terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuartier. Zaman Tersier yang terjadi 65 sampai 1,1 tahun yang lalu dibagi menjadi 5 kala, yaitu kala Paleozoikum, munculnya hewan pemakan rumput, kala Eosen, punahnya mamalia purba, kala Oligosen, lautan menyempit, kala Meosen, padang rumput semakin meluas, dan kala Pliosen, suhu bumi semakin dingin. Kemudian masuk pada zaman Kuarter yang terjadi 1,5 juta tahun yang lalu sampai saat ini, yaitu terbagi menjadi 2, yakni kala Pleistocene, zaman es, dan kala Holosen. Pada kala Pleistocene ini, iklim di bumi menjadi hangat dan muncul manusia purba. Memasuki kala Holosen, pada masa ini manusia modern muncul sampai saat ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.